Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaini News TV berada di acara Musrenbang Desa Truai. Banyak hal yang menarik di Truai. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari Desa Truai yang sangat fenomenal, Kecamatan Pujut, bahkan termasuk nominasi desa baik di Kabupaten Lombok Tengah. Pak HM Arta, Kepala Desa Truai, insya Allah akan berakhir Oktober ya Yanda? Desember 2024. Nggih Pak Kades, mungkin ada yang bisa diceritakan di channel Isnaini News TV terkait dengan pembangunan desa, membangun desa. Silakan Pak Kades. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kasih DPMD Kecamatan Pujut yang telah hadir bersama-sama kami di dalam melaksanakan RKPDes di Desa Truai. Tentu banyak hal yang menjadi masalah kita di desa kaitannya dengan RPJMDes yang pernah kita susun bersama pada awal jabatan kami dulu. Masih banyak yang masih belum terrealisasi karena memang 2 tahun sampai 3 tahun berturut-turut kita dilanda COVID. Tentu di dalam penyusunan anggaran itu akan sangat berdampak kepada visi misi kami yang pernah kita sampaikan pada saat kita mencalonkan diri dan kita tuangkan dalam bentuk RPJMDes. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagian-bagian daripada yang tidak dapat kami selesaikan, kami juga mengusahakan untuk kita dorong ke kabupaten dan provinsi bahkan ke pusat. Banyak jalan-jalan kami dibantu oleh pusat maupun kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah pemerintah juga karena intennya kita untuk mencari dan menjemput program-program itu, maka banyak hal yang pernah dilakukan, lebih-lebih tentang lebih khusus tentang MCK. MCK kami alhamdulillah sekitar 0,sekian% di desa kami masih bukan dia membuang air di sembarang tempat, tapi mungkin dia tetap menggunakan prosedur kesehatan karena dia dalam satu rumah ada yang 2 keluarga, itu satu MCK-nya memang masih ada, tidak untuk kemungkinan. Mudah-mudahan juga di dalam program pemerintah atau apa yang diusulkan oleh pemerintah DPR RI kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun akan bisa terrealisasi tahun 2024 untuk bisa menuntaskan segala janji visi misi kita yang pernah kita sampaikan pada awal kita mencalonkan diri kita menjadi kepala desa. Kalau secara persentase menurut Pak Kades berapa persen? Ini anggaplah mungkin data ya. Cuma mungkin yang Pelungguh rasakan tuh berapa persen dari yang Pelungguh pernah rencanakan terlaksana di masa Pelungguh niki? Hampir 85% sudah kita laksanakan. 85%. Ya, artinya kalau kegiatan itu sejumlah 30 misalnya, kalau 85%, 8 kali 3 24 lebih kegiatan sudah dilaksanakan, berarti tinggal 6 kegiatan yang belum tuntas. Ya, artinya itu isu semisal saja. Tapi banyak juga yang tidak masuk di RPJMDes kita laksanakan kegiatan itu melalui bantuan pusat, bantuan leading sektor ya. Leading sektor. Oke, nah kaitan dengan leading sektor, banyak yang dengar program kegiatan terakses di leading sektor itu ke Truai. Terakhir misalnya pembangunan sumur bor oleh TNI ya, Kementerian Kemenhan ya. Nah, itu bagaimana ceritanya Pak? Ada trik-trik khusus? Itu namanya rezeki, Pak. Rezeki. Kami juga tidak pernah menghayal untuk mendapatkan. Tiba-tiba datang di kantor desa kita menanyakan letak sumur bor itu. Akhirnya saya tunjukkan. Karena konon katanya ada anak SD yang meninggal dunia tidak bisa dimandikan karena kekurangan air. Mungkin itu jadi acuan beliau. Tetapi tim itu juga tidak tahu di mana tempatnya. Sehingga datang di kantor desa kami tunjukkan.
Saya juga tidak paham, karena baru saya dilantik. Dan alhamdulillah sumur bor itu sangat bermanfaat luar biasa. Sampai sekarang masih debitnya masih konsisten. Debitnya konsisten. Berapa kakak itu di berapa dusun? 18 kakak itu sudah terlayani semua. Bahkan rencana kita juga karena debit airnya sangat kuat. Bagus. Kita akan coba memberikan dusun lain untuk mengakses air itu melalui dana pembangunan, pipa perpipaan ke sana. SR ya, pipa SR-nya, pipa masuk rumahnya itu ya. Masuk rumahnya. Ya, okay. Alhamdulillah juga masyarakat juga sangat berterima kasih, dan masalah iuran untuk membiayai operasionalnya termasuk pulsanya tidak pernah ada masalah. Pakai kilometer ya, Pak? Kilometer. Ada pembayaran untuk Karena pemakaian? kami terus terang aja Pak, kasih pengelolaannya kami serahkan kepada marbot masjid. Marbot Ketika- masjid ya? Marbot masjid. Ketika ada kelebihan daripada uang itu juga untuk pembangunan masjid dan sekitarnya. Oh gitu. Kalaupun nanti ada biaya-biaya lain juga akan di Dia termasuk di manajemen masjid. masjid. Satu dusun berarti nih, King? Sudah kita mengarah ke 2 dusun. Sekarang dusun mana itu, Dusun Pak? Selandak dengan dusun Kampi. Selandak dan dusun Dusun Kampi. Kampi. Perbatasan dengan daerah Bangkat Parak ya? Enggak. Berbatasan dengan desa Pengengat. Pengengat. Gitu. Arah ke mana itu? Arah Arah ke selatan. maksudnya ke jalur ini Awang, enggak? Nggak, Arah ke bawah ke deh, ke selatan. Oh, ke selatan. Oke. Oke. Untuk apa namanya Pak Kades? Saya mendengar juga olahraganya, kepemudaannya nih bagus, poli terutama. Gimana itu, Pak? Alhamdulillah, karena memang masyarakat kami di sini memang masyarakat yang baik-baik, cepat diatur. Boleh dibilang kampung poli. Saya lihat ada 3 lapangan poli. Saya lihat di sepanjang jalan dari Sengkol ke Trua ini. Tidak? Komentarnya menjadi bagian dari terpenting dalam perencanaan pembangunan desa. Ya, yang pertama tentu saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah desa ya, yang kemudian paling tidak berusaha untuk melibatkan pemuda ya. Pemuda salah satu unsur di desa yang saya pikir populasinya juga tidak sedikit kan. Saya pikir lebih dari setengah populasi di desa itu kan pemuda. Dan saya pikir dengan kehadiran pemuda di tim penyusun RKPDes selama beberapa tahun terakhir, saya pikir itu menjadi jembatan khusus bagi pemuda agar kemudian kepentingannya bisa terakomodir dengan baik. Masya Allah. Dengan begitu kan nantinya selama penganggaran di APBDes mereka kemudian bisa punya porsi khusus. Iya, tadi saya melihat atensinya anggota Karang Taruna ya. Iya. Karang Taruna apa namanya, Dek? Karang Taruna Tunggal Kayun. Tunggal Kayun, nggih. Iya. Karang Taruna Tunggal Kayun. Ya tadi Ini menjadi apa namanya salah satu tugas, bukan tugas ya, tuntutan besar pemuda ya, agar kemudian mungkin dituntut lebih kreatif lagi agar kemudian tidak terlalu mengandalkan dana desa oleh pemerintah desa dalam hal membuat suatu event-event yang sifatnya adalah seremonial kan. Oke, Dinda. Ya. Jadi menurut Anda closingnya perlakuan pemuda di Desa Turai menurut representasi Pelunggu sebagai bagian dari tim penyusun. Saya pikir masih belum, tapi saya pikir ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita pemuda, meskipun beberapa gol-gol kita belum kemudian tertuangkan dalam APBDes, tapi saya pikir di tahun-tahun berikutnya tetap kita tidak boleh menyerah ya. Ya, ditingkatkan. Artinya dilibatkan itu sudah luar biasa, nggih.